Hai teman Asa, saya Dr. Mimi dan kalian sedang menyaksikan Twix. Hai teman Asa, balik lagi di Twix Talk with the Expert episode 2 bersama saya Dr. Sheila Hardianto, host dari Twix. Di Twix Talk Show ini, kita akan membahas 21 kategori dari 270 lebih report dari hasil tes DNA Asaren bersama para ahli dalam bidangnya masing-masing. Nah, di episode 2 ini kita akan membahas yang sangat bermanfaat banget nih bagi wanita, yaitu gender traits dengan 2 topik, yaitu polycystic ovarian syndrome dan juga osteoporosis in menopause women. Nah, hari ini kita kedatangan nih tamu yang spesial yang ahli dalam bidangnya, yaitu Dr. Meryl J. Kalman yang lebih sering dipanggil sebagai Dr. Mimi. Hai dok. Hai Dok Shell. Thank you for coming Thank you ke for talk having show me. ini. Jadi Dr. Mimi ini sudah ada di Jakarta sejak 15 tahun dan sudah praktek 10 tahun lebih ya. Dan dulu Dr. Mimi emang berasal dari US. Nah, Dr. Mimi mendapatkan gelar kedokterannya itu dari Universitas Pelita Harapan dan juga mendapatkan sertifikasi kedokteran tropis dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ya kan? Betul. Nah, Dr. Mimi itu praktek di Oya Clinic sebagai co-owner dan juga dia sebagai head operations dan head doctor dari klinik tersebut. Nah, Dr. Mimi itu dia fokus di preventive medicine yang di bagian health dan juga lifestyle. Nah, preventive medicine yang dia pilih, yang dia fokuskan itu ada di hormonal Optimization. yes, atau juga yang disebut dengan balancing hormone. Jadi emang fokus di bagian hormonal. Yes. Nah, Dokter Mi boleh nggak ceritain ke teman-teman Asa background dokter, kemudian hobbies, interest, dan kemudian kenapa sih pilih hormonal optimization dibandingkan semua yang lain-lain tentang preventive medicine? Oke, teman Asa, nama saya Mimi, seperti Dr. Sheila tadi sudah kasih tahu. Saya sudah 15 tahun di Indonesia. I first came here because I had a special interest in infectious disease and tropical medicine. But I fell in love with the country and just decided not to go back. So I built my life here, and actually Dr. Sheila and I have been friends for almost 15 years now. Iya, sejak sudah pindah ke Universitas UPH, Pelita Harapan betul, ya. iya. Terus hobbies interest apa aja, Mim? Kenapa pilih hormonal optimization? Ya, jadi awalnya memang fokusnya di infectious disease and tropical medicine. Tapi as I get older, I start to realize that prevention is also a really important and often overlooked part of healthcare. Jadi memang fokus aku di preventive medicine because an ounce of prevention is worth a pound of the cure. Betul. Ya, jadi lebih fokus ke prevention with vitamin therapy, with vaccines, and of course with balancing hormones is very important. Oke, nah sekarang kita jelasin dulu ya sedikit ke teman-teman Asa mengenai sistem reproduktif wanita. Jadi sistem reproduktif wanita itu adalah sistem biologis nih yang terdiri dari organ dan juga jaringan yang intinya itu untuk reproduksi ataupun untuk membuat keturunan. Nah, sistem reproduksi wanita itu juga menghasilkan sudah dirancang sih dari sebelumnya, maksudnya untuk menghasilkan sel telur atau juga yang kita sebut dengan ovum. Nah, sistem reproduksi wanita itu akan membawa sel telur menuju ke tempat yang biasanya terjadi pembuahan, yaitu di tuba falopi. Nah, setelah terjadi pembuahan di tuba falopi akan menuju ke rahim. Nah, di rahim ini biasanya akan terbentuk ke janin. Nah, di mana itu adalah awal kehamilan, tahap pertama lah. Nah, kemudian kalau tidak terjadi pembuahan seperti gimana? Jadi di bagian rahim itu akan terjadi peluruhan dinding rahim. Nah, itu yang namanya menstruasi nantinya. Nah, kalau misalkan nih selain juga terjadi pembuahan maupun juga menstruasi, itu akan menghasilkan hormon seksual juga. Nah, hormon seksual itu untuk apa? Untuk mengatur siklus reproduksi wanita. Jadi penting banget tuh sistem reproduksi wanita untuk mengatur selain hormonal kita juga, terus juga untuk membuat keturunan. Nah, di sini nih kita kan ngobrol sama ahlinya ya. Kita mau nanya nih ke Dokter Mimi, siklus menstruasi wanita tuh yang normal seperti apa? Kemudian hormon-hormon yang bekerja, yang penting-penting deh,
yang untuk kayak kita function itu apa aja di wanita? Oke. So, normal menstrual cycle kan setiap orang berbeda memang. Tapi the normal menstrual cycle is antara 21 sampai 35 hari. Oke. And tadi seperti Dr. Cella bilang, there will be a preparation of preparing an egg for fertilization. Kalau fertilization doesn't occur, then we end the cycle and we restart over and over again. And the main function is for reproduction. The second question that you asked about which hormones are at play, Ya, yang penting-penting. Ada banyak sih, tapi yang penting Buat teman-teman asa tahu aja nih yang penting-penting. Iya, Jangan benar. terlalu detail dok, nanti pusing kita. Jadi, from our sex hormones, the main ones that we focus on for women is estrogen and progesterone. Those are the ones that are going to prepare your body for fertilization. The ones that stimulate the estrogen and then in turn the progesterone are actually hormones from your brain, FSH and LH. And it's important not to understand so much the details, tapi memang harus tahu bahwa ini memang siklus, dan kalau satu bagian siklus ini terganggu, itu bisa bikin sindrom PCOS. PCOS syndrome ya. Oke, jadi PCOS syndrome itu memang suatu gangguan reproduksi wanita yang sangat amat sering ya terjadi di dunia ini ya. Sering sekali. Dan banyak wanita yang tidak mengetahui kan mereka mempunyai PCOS. Betul. Sekitar 5-15% di dunia ini ya, menurut jurnal atau Yes. gimana? 5-15% kena PCOS. It's the most common endocrine disorder from reproductive age. So, kalau kita ada satu ruang, itu ada 1.000 wanita seumuran sama kita, itu lebih dari 100 yang kena PCOS. Itu sangat common ya, ternyata it's a very common disorder, but not so many people really understand what it involves and how to know whether or not you have PCOS. Jadi menarik banget ya teman-teman asa ya. Jadi banyak penyakit yang kita tidak ketahui yang mungkin bisa kita alami yang kalau kita nggak preventif dari awal ya nggak bakal bisa disembuhkan gitu kan, Iya, malah jadi benar. semakin parah. Betul sekali. Oke, boleh dijelaskan Dok Mim, PCOS secara global tuh bagaimana? Ya, jadi PCOS itu singkatan dari Polycystic Ovarium Syndrome. Poly itu maksudnya multiple atau banyak, many. Kalau cystic itu kista. Oke. Terus ovarium syndrome, jadi banyak kista di ovarium. Ya, jadi itu sebenarnya salah satu gejala dari penyakit ini. Yang lain, simptom-simptom hyperandrogenism yang kayaknya akan kita bahas habis ini, akan kita bahas. dan menstrual irregularities. Makanya memang kita harus mengerti tentang siklus mens yang normal seperti apa. Oke, jadi kalau faktor penyebab PCOS itu apa aja dok? Dari genetik, dari hormonal, dari mungkin dari eksternal lainnya seperti lifestyle juga itu berpengaruh. Pengaruh sekali. Jadi genetik memang pemeriksaan Asaren ini sepertinya penting sekali ya. Saya juga baru melakukan kemarin. Jadi kita kalau tahu ada resiko tinggi genetiknya kami, kita bisa ada pencegahan yang lain yang bisa dilakukan untuk nurunin resiko kita tuh terhadap PCOS ini. Jadi memang ada faktor genetik. And the way that we know this is there have been twin studies that show that in identical twins, if one twin has PCOS, itu kemungkinan besar the other twin also has PCOS. Dan resiko kena PCOS juga meningkat kalau ada a first degree relative yang has a history of PCOS or even diabetes mellitus. Jadi memang penting sekali untuk tahu resiko kita masing-masing seperti apa, karena setiap individu memang beda. Jadi emang yang paling penting tuh dari genetik juga ya kalau PCOS ya. Jadi emang penting banget untuk mengetahui nih dari keluarga ataupun dari eyang atau kakek atau apa. Kita harus melihat juga nih ada keturunan PCOS atau enggak. Nah itu juga bisa mengetahui screening terlebih dahulu ya faktor resiko yang bisa kita dapatkan. Nah kemudian kalau misalnya dari hormones itu gimana? Ya, jadi tadi saya sudah I already mentioned a little bit about hyperandrogenism. Hyperandrogenism, androgen kita tahu itu hormon yang memang lebih tinggi di laki-laki. So it doesn't mean that women don't have it. We all have all hormones. Just like men have estrogen, women also have testosterone. But
seharusnya dalam keadaan normal, our kadar estrogen testosterone will be very low. Sedangkan Tidak setinggi ya pria. Oke. tidak setinggi pria. But if we see in women with PCOS, they will have what's called hyperandrogenism. What does that mean? That means that they have too much male hormone, testosterone, DHEA, that Okay. causes certain hyperandrogenism symptoms. Oke. Jadi Jadi apa ada aja faktor tuh? hormon juga. Hormonnya juga penting ya. Nah, dari hyperandrogenism itu apa aja nih ciri-cirinya yang kita bisa ngeliat di perempuan? So the first one and the most bothersome maybe for women is acne. Acne Oke. vulgaris berarti jerawatan. Ya. Karena kalau testosteronnya tinggi, kita memang produksi sebumnya lebih banyak. Jadi lebih cenderung jerawatan. Iya, oke. Kemudian? Kemudian hirsutism berarti itu facial hair di tempat yang tidak wajar kalau wanita. Jadi sideburns atau kumis. Tapi itu mungkin lebih jarang ketemu di Indonesia because Asians don't have as much body hair. Iya, seperti orang di luar. Oke. Seperti yes, like me. Terus? Kemudian alopecia, jadi male Oke. pattern baldness itu juga bisa terjadi kepada wanita kalau berlebihan testosteron. So you will see thinning in the hair usually in this region or in this region. Oke, like di male bagian pattern depan sama di baldness. bagian belakang ya. Yes, betul. Jadi kalau misalnya hair loss di overall general kepala belum tentu juga PCOS. tentu. Jadi emang itu Bisa. spesifik khasnya di depan dan bagian tengah ya. Betul. Oke, kemudian apa lagi dok selain itu? Gejala PCOS, Yes. menstrual irregularities. Oh itu yang paling penting ya. Yeah, menstrual irregularities. Jadi, why does that matter so much for women? Because, as you mentioned before, the whole purpose of the reproductive system is to reproduce. Betul. Sedangkan kalau kita nggak ovulasi, kita nggak mungkin bisa hamil. So, one of the other sequelae of this disease is that, or of this condition, is that you will not be able, or you may have difficulty getting pregnant. Oke, jadi Ya. itu semua tadi yang kamu sebutin dok, itu yang wake up call dari gejala PCOS ya. Betul sekali. Emang kita harus langsung waspada, harus langsung periksa kepada ahlinya. Nah, kalau periksa kepada ahlinya akan dilakukan ultrasound dan akan lihat juga itu ada kista-kista di Oke. ovarium. Jadi multiple cysts on the ultrasound. Sesuai dengan namanya ya, PCOS. PCOS betul. Nah, untuk kayak dampaknya kalau misalkan perempuan nih cuek aja, udah tahu udah ada faktor genetik, udah tahu orang tuanya ada PCOS atau enggak relatif yang dekat lah ada PCOS. Kemudian juga cuek aja nih, nggak merhatikan, mereka tuh nggak periksa atau nggak minum obat, apa yang akan dialami oleh wanita itu? Apakah tetap sama aja atau jadi perburukan tuh bisa apa aja sih dok? Jadi yang kita harus khawatir di PCOS adalah yang pertama kita bisa lebih gampang untuk menjadi obese ya, obesitas. Oke. This will cause, or it could cause metabolic syndrome, which, as you know, is abdominal obesity, but also increases in blood pressure, ya, darah tinggi, kemudian dyslipidemia, jadi kolesterolnya tinggi, dan itu juga lebih sering terjadi insulin resistant. Oke. Ya, berarti bisa jalan ke Diabetes, oke. Jadi bisa diabetes, bisa juga jadi obesitas. Jadi banyak penyakit lain juga yang bisa dialami sama wanita kalau misalnya mereka cuek-cuek aja, termasuk darah tinggi juga ya. Betul, darah Oke. tinggi juga. Jadi lebih beresiko untuk cardiovascular event, a stroke, ya heart attack. Jadi memang penting sekali untuk periksa ini. Dan juga yang paling harus dikhawatir adalah endometrial cancer, karena kita nggak ovulasi kalau ada sindrom PCOS ini, karena nggak ovulasi jadi nggak ada keluarin progesteron. So what happens is we have unopposed estrogen, which makes the endometrium that you were explaining before never slough off because Jadi we don't tidak menstruate, menstruasi, ya. tidak mens. Jadi itu Oke. jadi tebal, endometrial hyperplasia yang bisa menjadi endometrial cancer. Jadi rahimnya menebal, karena rahimnya menebal itu bisa mencenderungkan ke kanker endometrium. Betul sekali. Oke, jadi emang harus periksa ke dokter tuh kapan? Misalkan gejalanya itu seperti apa, dok? Ya, kalau yang jelas kalau udah bergejala itu sebaiknya periksa aja ke dokter. Jadi kalau mensnya enggak reguler, kalau ada simptom hyperandrogenism, kemudian kalau misalnya ada strong riwayat keluarga
Atau memang ada genetiknya kalau sudah periksa di Asaren dan ketahuan memang moderate risk untuk PCOS, sebaiknya screening saja ke dokter. Jadi untuk misalkan nih kita sudah mengetahui dari tes DNA Asaren, kita mempunyai faktor risiko untuk mendapatkan PCOS. Jadi apa aja yang bisa kita lakukan selain treatments, obat-obatan, apa yang kita perlu ubah dalam gaya hidup kita untuk menurunkan risiko faktor PCOS itu? Ya, first and foremost memang gaya hidup. Gaya hidup kan. Jadi harus diet, olahraga, karena PCOS itu bisa ada manifestasi klinis obesitas, tapi belum tentu. Kalau orangnya memang skinny PCOS, jadi it's not overweight, maybe losing the weight is not going to help because memang ini masalah di endokrinnya, it's an endocrine disorder. Tapi kalau misalnya it's because of excess body weight, then losing the body weight can help to normalize or regulate your ovulation and your menstrual periods. Jadi itu salah satu yang bisa dilakukan is live a healthy lifestyle, exercise, and if you're obese, it would be helpful to lose that body weight. Kemudian diet yang sehat, ya, dan no smoking. No smoking at all kan? No smoking. No smoking, no drinking, alkohol nggak boleh itu. Iya. Dan kalau misalnya PCOS itu emang harus diubah lifestyle-nya. Jadi itu emang nggak bisa sembuh 100% kan dok, kalau misalnya PCOS? Penyakit kronis, jadi itu bisa terkontrol, tapi untuk hilangkan 100% tidak bisa. Nggak bisa ya, jadi emang kita intinya kuncinya itu harus living a healthy lifestyle dan juga harus mengkontrol dan mengkonsumsi obat yang diberikan sama dokter apabila sudah terdiagnosa PCOS. Betul sekali. Oke, kemudian nih kalau misalkan tes genetik sendiri pun apakah itu sangat membantu untuk mengetahui PCOS atau menurut dokter itu emang harus ditambah dengan tes-tes lainnya seperti tes hormones gitu? Kalau misalnya belum ada gejala dan belum ada keluhan, then maybe cukup untuk screening. Kenapa saya bilang itu? Karena screening itu akan periksa, apalagi screening ini sama Asaren, ini untuk periksa banyak sekali. Jadi kita bisa fokus untuk resiko kita masing-masing. Gimana? Kalau misalnya ada resiko tinggi untuk PCOS, ya baru bisa ke dokter. Kalau misalnya belum ada keluhan, itu sebenarnya tidak perlu terapi apapun dulu sih, tapi cukup dengan healthy lifestyle. Iya, jadi intinya emang harus screening terlebih dahulu terhadap tubuh kita, mengetahui faktor resiko. Jadi dibandingkan kita nanti menyesal, mendingan kita melakukan pencegahan dini. Betul sekali. Ya dengan tes DNA kita langsung tahu nih apa aja yang terjadi atau apapun yang kita punyai faktor resiko di tubuh kita. Jadi penting banget buat tes DNA Asaren untuk mempunyai healthy lifestyle ke depannya. Jadi mempunyai healthy living dan juga mempunyai lifestyle yang optimal. Oke dok Mim, kalau pasien dengan PCOS apakah bisa hamil? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, dengan cara bagaimana, terus preventifnya gimana? Apakah harus melakukan treatment selama program untuk hamilnya? Boleh dijelasin dok? Iya, boleh. Jadi kalau seorang PCOS itu ovulasinya lebih sedikit, makanya mensnya bisa lebih sedikit, yang kita bilang bahasa medisnya oligomenorea. Oke, jadi mensnya jarang gitu ya? Jarang, kurang dari yang 12, sebenarnya kurang dari 9 kali per tahun. Oke. Ya, tapi bukan berarti tidak ovulasi. Dan walaupun pasiennya tidak ovulasi, itu banyak sekali treatment sekarang yang bisa dilakukan dengan dokter fertility di Indonesia. Jadi banyak sekali yang bisa bantu untuk bikin orang ovulasi, seorang perempuan ovulasi. Oke, jadi walaupun kayak pasien terdiagnosa PCOS, banyak nih treatment di luaran sana, termasuk juga mengubah healthy lifestyle kan? Healthy lifestyle juga. Agar bisa ovulasinya normal kembali lebih dari 9 kali dalam setahun. Jadi masih bisa hamil ya dok ya? Masih aman ya? Tapi yang paling penting harus mengetahui juga nih faktor resiko tubuh kita sendiri, harus melakukan screening. Nah balik lagi ya salah satunya tuh tes DNA Asaren. Selain itu juga ya harus
aware kita ada apa nih, misalkan mensnya tidak teratur, ataupun kok jadi mulai tadi gimana jerawatan, terus tambah berat badan, mulai ada rambut di sekitar tempat yang kita tidak bisa punya, contoh di kumis atau nggak di bagian wajah, ataupun ada kerontokan rambut, kita harus aware banget nih. Jadi emang sangat penting untuk self-diagnose, ya walaupun bukan self-diagnose langsung tahu nih, saya PCOS, cuman harus aware lah apa yang terjadi di tubuh kita gitu. Betul sekali. Dan jika memang mengalami masalah atau gangguan atau kesulitan untuk menjadi hamil, itu sebaiknya periksa ke dokter saja. Oke, jadi teman Asa, hormon seksual itu penting sekali untuk mengatur sistem reproduksi wanita. Nah, hormon yang penting itu adalah hormon androgen. Jadi hormon androgen itu terdiri dari dua yang penting, DHA dan testosteron. Nah, PCOS itu terjadi karena ada gangguan di bagian androgen tersebut. Nah, gejala umum yang sering terjadi di PCOS itu pertama, terjadinya acne atau jerawat. Kemudian kedua, terjadinya pertumbuhan rambut di tempat yang tidak normal seperti di kumis ataupun di daerah rahang. Nah, ketiga, terjadi kerontokan rambut. Nah, kerontokan rambut yang paling sering itu di bagian depan dan di bagian tengah. Jadi biasanya kalau misalkan udah mulai kerontokan atau nggak udah timbul pattern seperti itu, mendingan harus waspada. Nah, kemudian bisa juga timbulnya kista yang berlebihan di ovarium. Dan juga yang paling penting sih, menstrual cycle-nya yang berkurang dalam setahun. Biasanya itu berkurang menjadi hanya 9 kali atau kurang. Nah, itu harus banget periksa, apalagi wanita yang emang ingin program mempunyai buah hati atau punya anak. Jadi, selain juga harus aware dengan symptoms, harus juga screening lebih dini. Nah, salah satu screeningnya itu dapat tes DNA. Nah, dengan tes DNA asaran ini, kita dapat mengetahui apakah kita ada kecenderungan untuk mempunyai sistem reproduksi yang terganggu seperti PCOS maupun gangguan sistem reproduksi lainnya. Nah, setelah kita udah screening nih, udah mengetahui faktor resiko tubuh kita bisa datang ke dokter ahli spesialisnya untuk diagnosa lebih lanjut. Contoh dengan anamnesa, pemeriksaan fisik maupun tes lab lainnya. Jadi sangat penting untuk kita screening dan juga untuk mengetahui faktor resiko di tubuh kita. Oke teman Asa, sekarang kita main games ya. Untuk dokter Mimi terlebih dahulu. Mungkin teman-teman pernah dengar itu, gamesnya Never Have I Ever. Jadi aku akan menanyakan ke dokter Mimi beberapa pertanyaan dan dia harus jawab dengan jujur ya. Jangan bohong. Oke, pertanyaan nomor 1. Never have I ever ngebatalin janji penting sama teman atau keluarga untuk ketemu pasien? Pernah, Mim? Pernah. Oke, tapi bukan acara keluarga penting dong? Semua acara keluarga penting. Oke. Tapi pasien juga penting, gimana Iya. dong? Tapi benar ketemu pasien kan? Benar ketemu pasien kan, Mim? Hah? Bener ya? Oke. Pertanyaan nomor 2. Never have I ever ketemu pasien yang namanya sama dengan nama sendiri? Belum pernah? Meryl belum pernah sih. Meryl? Belum pernah. Kalau Mimi? Kalau Mimi, pernah. Pernah? Pernah. Oke, pertanyaan nomor 3. Never have I ever ketemu pasien yang akhirnya sekarang jadi teman dekat? Sering. Sering? Tapi? Nggak ada tapinya sih, tetap sebagai profesional antara dokter sama pasien, tapi Tetap ada dong boundaries-nya iya. kan, tapi jadi sahabat? Oke, nggak apa-apa. Kayak semua dokter gitu deh, pasti ketemu yang jadi teman dekat banget. Iya. Oke, pertanyaan nomor 4. Never have I ever kasih konsul kesehatan saat lagi acara keluarga? Kayaknya nggak pernah. Masa? Kayaknya nggak Nggak boleh pernah bohong ya, sih. Mem, ya? Iya, aku nggak ingat. Kalau pernah, maaf ya, teman Asa. Aku lupa. Tapi kayaknya Oke. belum pernah. Oke, saya pertanyaan terakhir. Never have I ever tes DNA Saren? Oh, pernah dong, Pernah pasti. ya? Iya, sebelum ini juga tes kan? Iya, pernah tes. Dan itu enak banget prosesnya. Jadi nggak Cepet ada kan? cepet, terus profesional banget, terus nggak pakai Painless jarum, kan? painless. Enak banget. Dan yang paling penting sih kalau misalkan bukan painless aja ya, tapi emang harga juga terjangkau ya. Yes, betul sekali. Oke, asik. My turn to be the host. Curang sih ini.
Boleh tambah pertanyaan sendiri? Boleh. Satu aja tapi ya, jangan banyak-banyak. No, never have I ever ngebatalin janji penting sama teman atau keluarga untuk ketemu pasien. Pernah. Untuk ketemu saya ya. Iya, untuk ketemu kamu pasiennya. Kita saling melengkapi, Mem, ya kan? Iya, benar. Oke, never have I ever ketemu pasien yang namanya sama dengan nama sendiri. Never. Never. Iya, namanya juga ini. Never have I ever ketemu pasien yang akhirnya sekarang jadi teman dekat. Really? Oke, berarti you keep the professional distance ya? Iya, professional distance. Iya, buat aku penting sih, Mem. Nggak tahu. Aku harus set boundaries aja. Set your boundaries, good real. Oke. Never have I ever kasih konsul kesehatan saat lagi acara keluarga. Pernah. Tapi via ini ya, WhatsApp ya. Via WhatsApp. Iya, Cuma bukan balas chat aja. Cuma balas right? chat, bukannya kayak online Kabur. video. Enggak. Never have I ever tes DNA di Aseren. Ini dong jawabannya. Iya. Aku waktu itu tes DNA Saren itu home service. Oh, jadi bisa datang ke rumah banget. juga. Iya. Terus juga aku langsung konsul sama telehealth mereka. Wah. Jadi langsung dijelasin semuanya tes DNA aku. Tapi ya emang kita harus booking sebelumnya sih, nggak bisa langsung minta saat itu. Jadi nanti akan dikasih jadwal. Waktu itu aku berapa hari aja sih bedanya, cepet sih. Jadi langsung aku tahu semua my kategori, traits, langsung dijelaskan. Jadi bisa tahu langsung faktor resiko sama yang penting-penting yang perlu di-highlight gitu. Enak ya, ada home service-nya. Keren juga.